Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah topik yang jujur aja bakal bener-bener ngerubah cara pandang kalian soal efisiensi industri dan urusan limbah. Pernah nggak sih kalian ngelihat cerobong asap pabrik atau dengar berita pencemaran terus kepikiran, masa iya sih nggak ada cara yang lebih pintar buat ngurusin ini semua? Nah, pas banget. Di sesi ini kita bakal bedah abis-abisan apa itu produksi berkelanjutan. Dan kita akan lihat langsung dari kacamata seorang ahli. Jadi siap-siap ya, karena materi ini tuh krusial banget dan pastinya bakal ngebuka wawasan kita. Sekarang, coba deh bayangin skenario ini. Kalian baru aja buka pintu ruang rapat sebuah pabrik. Di dalam situ, wajah para manajernya udah tegang semua. Mereka nunjuk-nunjuk laporan keuangan sambil ngeluh. Aduh, biaya pengolahan limbah kita gila-gilaan. Tagihan energi bengkak, belum lagi tekanan dari regulator soal emisi makin ketat. Intinya, pabrik ini lagi bakar-bakar duit mereka sendiri. Nah, disinilah peran kalian masuk. Di analisis kita kali ini, kalian bukan cuma pendengar. Kalian adalah konsultan produksi bersih yang disewa buat nyelamatin pabrik ini dari kiamat finansial dan lingkungan. Pertanyaannya sekarang, kalian siap nggak nerima tantangan ini? Siap nggak buat pakai senjata rahasianya para insinyur, yaitu neraca massa dan energi, buat nyari tahu di mana sih titik-titik kebocoran yang bikin pabrik ini rugi bandar? Tugas kita di sini bukan sekedar nyapu kotoran di air loh, tapi gimana caranya mencegah kotoran itu muncul dari awal. Gimana? Udah siap masang insting detektif kalian? Yuk kita mulai kerja dan selamatin fasilitas ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian tantangan konsultan produksi. Sebagai konsultan, kita kan nggak bisa ya cuma modal teori doang. Kita butuh data lapangan yang nyata. Dan kebetulan banget, kita udah disewa buat investigasi 3 kasus industri yang taruhannya tinggi banget nih. Mari kita lihat apa aja masalah yang lagi kita hadapin di lapangan. Coba perhatiin data dari 3 klien kita ini. Di industri tekstil, mereka itu nelen 8.000 megawatt jam listrik dan ngeluarin 150.000 meter kubik limbah cair dengan polutan yang super pekat. Terus pindah ke industri makanan. Ada 50 ton limbah organik yang kebuang sia-sia setiap bulannya. Belum lagi di industri elektronik, 3% dari papan sirkuit atau PCB mereka berakhir jadi barang reject. 3% itu nyedot energi gede loh, padahal ujung-ujungnya nggak bisa dijual sama sekali. Coba deh kalian cari polanya. Nggak peduli apa yang mereka produksi, perhatiin betapa masifnya bahan baku dan energi yang masuk, tapi lihat juga betapa gilanya tumpukan limbah yang keluar. Ini benar-benar pemborosan dalam skala epik. Lanjut ke mengubah pola pikir limbah. Tahu nggak sih, apa kesalahan termahal dari ketiga pabrik tadi? Ternyata bukan di mesin mereka, tapi di mindset mereka yang udah jadul banget soal penanganan limbah. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini tuh kontrasnya yang luar biasa. Di sebelah kiri ada pendekatan end-of-pipe treatment alias pengolahan di ujung pipa. Ini mah cara lama banget. Konsepnya, biarin aja limbahnya tercipta, nanti baru deh kita bangun fasilitas mahal buat ngolah itu di akhir. Ya jelas aja nguras kantong kan? Tapi coba lihat yang di sebelah kanan. Ada source reduction atau pencegahan di sumber. Ini baru strategi cerdas. Kita modifikasi prosesnya dari awal, jadi si limbah ini emang nggak pernah sempat terbentuk. Pendekatan ini jauh lebih murah, lebih pintar, dan pastinya ngebawa efisiensi yang maksimal. Ngomongin soal pencegahan, ini ngebawa kita ke konsep yang namanya hierarki pengelolaan limbah. Dari 6 langkah ini, perhatiin deh posisi paling atas, prevention atau pencegahan. Itu dia ultimate goal kita, bener-bener mengeliminasi limbah sebelum dia ada. Kalau emang nggak bisa dicegah banget, baru deh kita turun ke reduksi, reuse, daur ulang, atau recovery. Terus pembuangan atau disposal gimana? Itu bener-bener opsi paling bawah alias jalan ninja terakhir kalau semua cara lain udah mentok. Ingat ya, sebagai konsultan andal, fokus kalian harus selalu berpusat di anak tangga paling atas. Sekarang kita masuk ke strategi produksi bersih. Oke, kita udah tahu tujuannya adalah pencegahan, tapi gimana cara eksekusinya di lantai pabrik? Nah, disinilah toolkit produksi bersih kita bakal dipakai buat ngubah mindset pencegahan tadi jadi aksi nyata. Ada 4 intervensi praktis yang bisa langsung kita sikat nih. Pertama, yang paling simple, good housekeeping. Ini tuh kayak ngerapiin standar operasional biar nggak ada lagi yang namanya bahan bocor atau tercecer. Terus ada proses optimization. Misalnya, kita pakai sisa panas dari satu mesin buat manasin mesin lain. Ketiga, input substitution. Bayangin kita ngeganti bahan kimia yang beracun sama alternatif lain yang berbasis air dan pastinya lebih aman. Dan di level paling keren ada product redesign, di mana kita ngerombak desain produknya itu sendiri. Ini semua adalah strategi terintegrasi yang nggak cuma nekan resiko lingkungan, tapi juga bakal ngebabat habis biaya operasional. Semua strategi sukses tadi tentu harus bisa diukur dong, dan buat seorang insinyur industri, metrik puncaknya itu cuma satu, eco-efficiency atau eco-efisiensi.
Secara gampangnya, ini tuh perbandingan rasio antara nilai ekonomi dari produk yang kalian bikin dibagi sama dampak lingkungan yang ditimbulin. Angka ini jadi bukti telak loh bahwa menjaga kelestarian lingkungan dan meraup untung secara ekonomi itu sama sekali nggak musuhan. Justru keduanya saling menguatkan. Ada satu kutipan bagus banget dari Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau WBSCD yang ngerangkum ini semua. Creating more value with less impact. Menciptakan lebih banyak nilai dengan dampak yang lebih sedikit. Wah, ini dalam banget sih. Kalau kalian pengen sukses di karir kalian sebagai konsultan industri masa depan, jadiin kutipan ini sebagai aturan emas alias golden rule kalian. Setiap keputusan di lantai pabrik, ujung-ujungnya harus selalu bermuara ke prinsip ini. Dan ini ngasih ilustrasi yang brilian banget buat bagian kita selanjutnya, sinergi Lean dan Green. Ternyata, prinsip Lean Manufacturing yang udah sering banget kita dengar itu, filosofinya sejalan banget loh sama produksi hijau yang lagi kita bahas. Keduanya sama-sama terobsesi buat ngebasmi pemborosan. Coba deh kita lihat seberapa dalam sinergi mereka. Di dunia Lean, yang namanya overproduction atau produksi berlebih itu dosa besar, soalnya bikin inventaris numpuk. Nah, dari kacamata Green, produksi berlebih itu artinya kalian lagi bakar-bakar energi sama bahan baku buat sesuatu yang belum tentu terjual. Sama halnya kayak barang cacat alias defects. Di Lean itu berarti harus kerja ulang, di Green itu artinya nyiptain sampah material. Kelihatan kan? Begitu kalian ngeberantas pemborosan di Lean, secara otomatis kalian juga lagi nyelesain masalah lingkungan di Green. Bener-bener kayak peribahasa, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tapi pertanyaannya, seberapa ngefek sih hal ini? Ternyata gila-gilaan. Riset nunjukin kalau perusahaan yang gabungin prinsip Lean dan Green ini nggak cuma berhasil motong biaya operasional mereka sekitar 10-20%, tapi, dengerin ini, mereka juga bisa nurunin dampak kerusakan lingkungan mereka sampai 15-30%. Ini sih bukan sekedar teori di atas kertas lagi ya, tapi realita bisnis yang super menguntungkan. Oke, mari kita melangkah maju dan lihat bagaimana semua ini terbangun di bagian standar dan konteks Indonesia. Kita bakal membumikan alat-alat teoretis tadi ke dalam dunia nyata, khususnya di lanskap regulasi negara kita. Di titik inilah ISO 4001 ambil peran krusial. Kalau produksi bersih ngasih kita taktik teknisnya di lapangan, nah ISO 4001 ini yang nyediain kerangka sistem manajemennya. Lewat siklus Plan Do Check Act alias rencanakan, kerjakan, periksa, tindak lanjuti, kerangka kerja ini bakal mastiin kalau efisiensi yang udah kalian capai hari ini bakal terus dipantau dan ditingkatkan buat besok. Ini ibarat pondasi manajerial yang ngejaga supaya si pabrik nggak kumat lagi ke kebiasaan buruknya yang lama. Ngomongin eksekusi, pasti butuh teknologi dong. Ini dia beberapa teknologi bersih yang relevan banget buat industri di Indonesia. Mulai dari sistem filtrasi membran buat mendaur ulang air, sistem pemulihan panas, penggerak kecepatan variabel atau VSD buat ngehemat listrik motor, alat penangkap biogas, sampai yang paling ekstrim kayak Zero Liquid Discharge. Tapi, ingat tugas kalian sebagai konsultan. Sebelum kalian nyodorin alat-alat canggih ini, kalian wajib ngitung kelayakan ekonomi alias ROI-nya dulu. Pastiin juga teknologinya tersedia di lokal dan gampang perawatannya. Di Indonesia sendiri, semua upaya keras ini ujung-ujungnya bakal bermuara ke program dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu PROPER. Sistem peringkat ini diumumin ke publik loh. Kalau dapat hitam atau merah, wah, siap-siap aja reputasi pabrik hancur karena nggak taat aturan. Warna biru itu artinya taat standar dasar. Tapi target kalian harusnya ada di peringkat hijau atau emas. Buat tembus ke peringkat emas yang prestisius ini, sebuah pabrik harus benar-benar nerapin produksi bersih secara konsisten. Kalau kalian bisa bantu klien capai standar emas ini, kalian nggak cuma ngemat uang mereka, tapi juga ngasih mereka insentif reputasi publik yang masif banget. Wah, nggak kerasa kita udah ngebahas teorinya dari neraca energi, sinergi Lean Green, sampai standar proper. Sekarang saatnya kalian beraksi. Saya tantang kalian nih buat ngelepas topi konsultan imajiner tadi dan coba lakuin mini audit di dunia nyata. Coba diperhatiin lingkungan sekitar kalian, entah itu bengkel, tempat laundry, atau mungkin pabrik skala kecil di dekat rumah. Siapa nih yang bakal kalian audit pertama kali? Peluang produksi bersih apa yang sebenarnya ada di depan mata kalian? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banget udah ngikutin paparan analisis kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.